Oke. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Suaraku udah terdengar belum ya? Suaranya kedengaran Kak, tapi kecil. Oke. Sekarang gimana? Udah oke lah ya? Mungkin. Ya, Oke, siap. Oke, sebelumnya eh kenalin nama aku Lana Nugroho. Mungkin sebelum kita mulai ya teman-teman, aku eh undang teman-teman untuk open kamera terlebih dahulu. Kita kenalan sebentar, nanti setelah kenalan, kalau teman-teman ada yang terkendala jaringan bisa nanti off cam aja nggak apa-apa, kayak gitu. Oke. Hmm, Oke, semuanya udah open kamera nih. Oke, mungkin kita buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti yang aku bilang, aku tadi udah kenal ya. Nama aku Lana Nugroho. Aku baru lulus sebenarnya. Jadi baru lulus bulan kemarin untuk program PPDH gelombang 41 di FKH UNER Surabaya kayak gitu. Jadi salam kenal semuanya. Mungkin bisa kenalan masing-masing ya teman-teman di sini karena aku aku ini belum kenal semuanya di sini. Mungkin di sini yang familiar cuma Asar aja ya kalau nggak salah. Karena yang lain belum kenal. Dan kayaknya ini teman-teman dari BWI ya, kayak gitu. Nah mungkin kenalan dulu dari siapa? Mungkin Asar dulu ya. Nanti tunjuk satu temennya, satu-satu nanti kita kenalan gitu. Silahkan. Oke, halo Kak, kenalin namaku Azhar Burhanuddin, bisa dipanggil Azhar dari PPDH Gelombang 4, Vidya. Gelombang 3, Salam kenal. Ini mulai, oke, dilanjutin dulu. Coba pilih satu Asar. Rafiq. Selamat sore dok dan selamat sore teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rofik Grastianto. Teman-teman di sini akrab memanggil saya Rofik. Jadi saya dipanggil Rofik. Terus saya dari satu gelombang dengan Azhar, gelombang 3. Terus alamat saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Salam kenal dok. Oke, salam kenal. Oh ya, sama nambah ini ya, asalnya tadi Rofik dari Wonogiri. Asar dari mana asalnya? Dari Cilacap, Oh, Jawa Tengah. Cilacap. Oke. Oke, terus lanjut. Rofik bisa ini tunjuk satu temannya. Saya menunjuk Vincent dok. Silakan, Vincent, kamu ditunjuk Rofik. Baik Kak, suara Eh, saya terdengar belum? jelas. Perkenalkan nama saya Vincent Angelino tadi. Biasanya teman-teman manggilnya Vincent, asalnya Banyuwangi Songgon. Mungkin itu. Salam kenal Kak. Oke, salam kenal Vincent. Tunjuk satu temannya Vincent. Cynthia. Oke, Cynthia, di mana kamu? Silakan kenalan. Mana Cynthia? Oh, oke. Silakan Cynthia. Oke, Ya. Cynthia, silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Cynthia Plastika, biasa dipanggil Cynthia dari Banyuwangi. Oke, salam kenal Cynthia.
tunjuk satu temannya lagi, Sin. Mungkin Putri Laura. Oke, silahkan Putri. Oke, salam kenal Putri. Silahkan tunjuk temennya. Oke, silahkan mana Firda? Oke, silahkan Firda. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Ya. Saya Firda Rostiani dari Banyuwangi asalnya. Oke, salam kenal Terima kasih. Firda. Siap. Oke, mungkin silahkan milih temannya Fir. Langsung ya nanti gitu. Oke, Firda bisa pilih temannya Fir. Siapa yang suruh kenalan? Oh. Oke, Hanifa kayak mau kenalan, silakan Hanifa. Ya Kak, selamat siang Kakak dan Ya. teman-teman semua. Kenalin, nama aku Hanifah Kansa dari Lampung asalnya Kak. Salam kenal. Salam kenal. Oke, satu teman. Tunjuk satu temannya Han. Mau nunjuk Cesa. Silakan. Seisa. Assalamualaikum Kak, kenalin aku Salam. Jaisa dari Jombang Kak. Salam kenal sebelumnya Kak. Oke, dari Jombang. Salam kenal. Oke, siapa yang belum? Bunga belum ya? Ya, selamat siang Kak. Nama saya Bunga Candela, bisa dipanggil Bunga. Saya asalnya dari Banyuwangi. Oke. Terus ini yang terakhir, Nicola belum ya? Belum Kak. Selamat Silakan. siang semuanya. Perkenalkan nama aku Nicola N. Francia, bisa dipanggil Erin. Salam kenal Kak. Oke, salam kenal semuanya. Ini udah semua ya berarti. Oke, kebanyakan dari Banyuwangi. Oh ya, teman-teman berarti ini sekarang lagi di Banyuwangi ya? Betul Kak. Oke, siap. Kalau angkatannya angkatan berapa ya? Kalau boleh tahu angkatan masuk FKH-nya? Oh, kalau untuk KH-nya kita angkatan 2021. Untuk Kak Bunga 2020. Untuk koasnya angkatan 3. Oke, siap. Jadi ada dua angkatan ya, 20 sama 21. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman udah kenalan. Jadi akhirnya tahu nama-namanya dan beberapa asal daerahnya. Kalau aku asalnya dari Kediri. Jadi dari Jawa Timur, tapi saat ini lagi merantau lagi ke Bandung untuk apa itu mencari nafkah gitu ya. Jadi oh ya, jadi nanti untuk tutorial ini, jadi kita fokuskan ke kita kan ada 3 pertemuan, jadi kita fokuskan ke 3 BSO. Dan untuk di tutorialku, untuk terapeutik veteriner, kita akan lebih fokus bagaimana teman-teman bisa menulis resep, itu yang penting. Terus bagaimana teman-teman bisa memformulasikan obat. Oh silahkan kalau mau di-record. Lalu yang penting adalah, jadi di terapeutik veteriner adalah itu tadi menulis resep, terus formulasinya yang nggak begitu advance banget, tapi yang lebih praktikal karena kalian nanti kalau di klinik dapatnya apa aja gitu loh. Lalu yang ketiga mungkin drug of choice, karena kayaknya drug of choice ini lebih penting nantinya. Oh ya, aku kurang tahu kalau di Banyuwangi nanti untuk UKOM-nya sudah pakai OSCE belum ya? Sudah. Sudah ya. Oke, siap. Jadi aku kemarin juga OSCE dan alhamdulillahnya lulus, dan mungkin share experience aja. Kita waktu OSCE itu dari segi penilaian paling banyak itu diambil dari terapeutiknya. Jadi ada beberapa sub penilaian ya kalau di OSCE, ada yang komunikasi, diagnosa, analisis, terus anamnesa, terakhir itu adalah terapi. Terapi ini itu memakan porsi yang cukup besar. Kurang lebih pengalinya itu ada 8 gitu. Intinya kalau kita salah menulis resepnya, itu kita udah ngekat nilai kita itu sudah hampir 10%-an. Jadi lumayan.
Jadi contoh kalau kita nilai totalnya kan kalau di zamanku itu nilai maksimalnya 400. Kalau kita udah salah nulis resep bisa jadi kepotongnya itu adalah 40 ya berarti. Kan ya lumayan ya kayak gitu. Itu hanya cara menulis resepnya aja yang salah. Belum lagi nanti salah pemilihan obat itu juga nanti berkurang kayak gitu. Dan ya seperti itu. Nah, kita share itu aja nanti. Jadi lebih eh, lebih praktikal, tidak yang terlalu teori gitu. Walaupun teori tetap harus kita pakai. Kayak gitu. Lalu ini nanti kita akan basisnya adalah apa ya istilahnya dari oh ya kurang tahu kalau di tempat di BWI ini untuk dosennya yang mengampu terapetika siapa ya untuk koas? Ada Dokter Faisal, kemudian Dokter Igo, Kalau yang sama dari Prof. Lili. Oh, Prof. Lili. Oke. Prof. Lili yang dari Surabaya ya. Oke. Sempat diisi oleh Prof. Lazuardi atau tidak? Enggak, Kak. Oke. Oke, jadi sebenarnya terapeutik veteriner itu adalah targetnya adalah kita bisa memberikan pengobatan dan pengobatan itu sebenarnya kan kalau banyak orang itu bilang adalah pengobatan seni gitu kan. Cuma again nanti itu sebenarnya ada beberapa koridor yang harus kita patuhi. Kayak beberapa kalau entah antibiotik kayak gitu itu nggak boleh diberikan ke apa-apa gitu. Itu kan ada koridornya. Sebenarnya ya sesuka kita yang penting kita responsibel. Jadi kita tanggung jawab terhadap apa yang kita berikan gitu. Seperti itu mungkin oke mungkin kita coba langsung aja ya. Atau mungkin ada yang tanyakan dulu dari sini? Langsung, Kak. Oke. Oh ya, kalian ujiannya kapan, teman-teman? Ada ujian Ujiannya nggak? bukan minggu depan sih, minggu depannya lagi 2 minggu Lagi ya? dari sekarang. Oke. Tapi teman-teman kan berarti kan angkatan ketiga. Untuk angkatan pertamanya sudah mulai UKOM belum ya? Belum, masih try out. Rencananya bulan Oktober, Kak. Oke. 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 Jadi kita lanjutkan dulu ya. Jadi untuk resep sendiri sebenarnya apa yang harus kita pahami terlebih dahulu ya untuk resep. Yang pertama adalah kita harus memahami komponen obat dulu. Karena obat ini kan kalau di kita itu obat biasanya kalau di praktek itu bisa di obatnya itu digabungin jadi satu dalam bentuk kapsul gitu kan. Nah, kita harus tahu komponen-komponennya di situ. Atau dalam artian lain, kalau nanti teman-teman kerja di farmasi, industri farmasi hewan gitu atau obat hewan, itu juga ada namanya komponen-komponen obat. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus memahami karakteristik bahan obat tersebut. Karena karakteristik ini nantinya akan mempengaruhi BSO-nya kayak gitu. Terutama BSO setengah padat itu karakteristik bahan obatnya itu sangat mempengaruhi hasil BSO-nya kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah khasiat obat itu sendiri. Ini digunakan untuk menentukan drug of choice. Sebenarnya dalam tahapan ini teman-teman itu paling enggak itu sudah hafal pertama atau mungkin sudah memahami farmakodinamik atau istilahnya bagaimana obat ini bekerja kayak gitu. Jadi kan kalau di farmasi farmakologi deh. Di farmakologi itu kan ada beberapa penggolongan obat ya. Entah itu untuk obat-obatan apa itu saraf simpatomimetik, parasimpatomimetik kayak gitu atau obat-obatan untuk hipertensi
Itu nanti golongannya ada apa, obat-obatan jantung, ada yang adrenergic atau komponen-komponen vasodilator kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita paling nggak sudah paham, walaupun nggak harus paham banget ya, paling nggak tahu kayak gitu. Jadi nanti kita bisa berpikir dan juga bisa menentukan kalau contohnya pada kasus kegagalan jantung itu yang harus diberikan terapi ini apanya? Apakah jantungnya atau apakah pembuluh darahnya atau yang harus langsung ke sistem saraf pusat kayak gitu. Jadi ini juga akan bisa membantu teman-teman untuk melihat sebenarnya obat mana yang bisa digunakan atau nanti mungkin bisa mencari cadangan obat lainnya kayak gitu. Yang terakhir adalah cara penulisan resep. Nah, ini menjadi poin penting karena ini sering muncul dan pasti muncul di ujian kompetensi atau sebenarnya kalau di prakteknya sebenarnya cara penulisan resep itu tuh nggak begitu ini sih, nggak begitu strict gitu karena banyak juga yang menulis resepnya itu kadang juga nggak 100% benar gitu. Tapi yang penting apa itu informasinya sama-sama bisa diterima oleh pihak apoteker dan juga kita sebagai dokter gitu. Karena kan apoteker yang membuat sediaan obatnya. Bahkan kadang ada cuma kita bilang aja ke si lewat HP gitu ya, kita WA karena kita sudah kenal apotekernya jadi nggak perlu resep, kayak itu juga bisa. Tapi untuk sebagai standar kelulusan, jadi kita harus tahu itu. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu aturan penulisan resepnya. Aturan penulisan resep ini apakah ada yang belum tahu kira-kira? Sudah tahu, Pak. Sudah ya. Jadi kalau aturan penulisan resep ini kan resep itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada inscriptio, prescriptio, subscriptio, dan signatura. Semua ini harus muncul. Terutama pada waktu ujian pun juga ini semua harus muncul. Jangan sampai teman-teman lupa menuliskan siapa dokternya, alamatnya, dan SIP-nya. Dan juga kapan si resep ini dibuat tanggalnya. Itu juga akan mengurangi nilai. Jadi keempat unsur ini harus masuk kayak gitu. Inskripsio itu adalah bagian apa itu berisi dari nama dokter hewannya, terus alamat klinik dan juga SIP-nya, lalu dan juga tanggal pemberian resep. Lalu untuk prescriptio itu adalah isi dari resep itu sendiri, jadi komponen obat yang harus ada di prescriptio itu adalah komponen obat, jumlah obatnya berapa, dan dalam bentuk sediaan apa dibuatnya itu harus ada. Lalu untuk signatura ini berisi tata cara pemberian obat diberikan untuk siapa seperti itu. Terus yang terakhir paraf ini juga penting banget. Lalu untuk penulisan resep ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tanda pagar untuk memisahkan resep satu dengan resep lainnya dalam satu kertas resep. Lalu yang kedua, tanda seru itu digunakan untuk obat-obatan obat-obatan yang obat-obatan narkotik. Jadi obat-obatan yang ada indikasi itu mengarah ke sistem saraf pusat, terutama narkotik ya, kayak gitu. Terus yang ketiga ini ada ITER. ITER ini adalah digunakan untuk resep ini tuh berlaku berapa kali kayak gitu. Contohnya ITER 1 kali atau ITER 2 kali kayak gitu. Jadi kalau ITER 1 kali, kita itu contoh ini ya ownernya di sini contoh Tuan Alek ini ingin menebus resep ini ke apotek gitu. Nanti resep ini kalau 1 kali ITER gitu, ITER 1 kali berarti resep ini nanti akan diserahkan ke apoteker. Lalu nanti apoteker membuat obatnya sekaligus membuat salinan resep yang kedua. Lalu salinan resep kedua itu dibawa oleh Tuan Alek. Nanti kalau obatnya sudah habis, nanti Tuan Alek bisa menebus resep kembali di apotek kayak itu. Nah, setelah ditebus untuk yang kedua,
itu nanti sudah tidak berlaku lagi resepnya kayak gitu. Karena kalau ITER 1 kali maksudnya 1 kali dibolak-balikan gitu. 1 kali pengulangan. Terus kalau ITER 2 kali berarti ya siklus kayak gitu terjadi 2 kali gitu. Itu. Terus yang selanjutnya ada CITO. CITO ini digunakan untuk apa itu ketika kita membutuhkan resep itu secepat mungkin atau membutuhkan obat itu secepat mungkin. Jadi nanti pihak apoteker itu bisa menyediakan lebih cepat atau mendahulukan. CITO ini kan emergency atau darurat kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah tanda satuan. Iya, gimana Rofik? Kak, mohon maaf bisa diulang yang ITER, Kak. Soalnya tadi lampunya listriknya jelek. Oke. Jadi ITER, ITER itu adalah ketika ini tuh digunakan untuk resep yang bisa diulang kayak gitu. Bukan resep untuk diulang sih. Sebenarnya kalau kita menghendaki resep ini bisa diulang, kita bisa menambahkan ITER. Biasanya ditaruh di atas ITER berapa kali gitu. Nah, contohnya kalau ITER 1 kali gitu, berarti maksudnya adalah resep ini, contoh resep ini ya. Ini kita tuliskan resep untuk Tuan Alek gitu ya. Terus kita tulis ITER 1 kali. Berarti nanti Tuan Alek bisa menebus resep ini ke apotek. Lalu apoteker itu nanti akan membuatkan obatnya sekaligus nanti akan menyalin resep ini untuk diberikan ke si apa itu Tuan Alek lagi kayak gitu. Jadi nanti Tuan Alek akan mendapatkan resep ini lagi kayak gitu. Atau mungkin juga bisa walaupun nggak harus disalin, bisa juga resep ini nanti berlaku untuk penembusan resep yang kedua kayak gitu. Nah, berarti kira-kira sudah paham belum ya, Rofik, atau bingung Mas Yan? Jadi intinya adalah ketika ini nanti diberikan ke Tuan Alek itu bisa menebusnya sebanyak 2 kali. Jadi pertama ini masuk ke apoteker akan menyalin resepnya. Jadi resepnya masih berlaku. Ketika obatnya itu sudah habis, nanti Tuan Alek bisa menebusnya kembali kayak gitu. Itu kalau ITER 1 kali. Kalau ITER 2 kali ya berarti hal tersebut diulang 2 kali gitu. Gimana, Cesa? Izin tanya Kak, kalau di kertas resep itu buat ITER itu ditulisnya di mananya ya Pak? Biasanya di sini sih. Di atas resep sini. Oh, langsung ditulis ITER gitu Kak? Berapa kali gitu? 1 kali, 2 kali. Terima kasih. Siap. Kayak gitu. Ada lagi, Rofik gimana? Sudah jelas belum? Sudah Kak, terima kasih. Oke. Recording in progress. Oke, kita lanjutkan. Oh, belum deh. Tadi tanda satuan ya. Yang terakhir, tanda satuan ini penting karena tanda satuan ini mempengaruhi proses pembuatan obatnya dan perhitungan obat. Jadi, tanda satuan yang biasanya dipakai adalah miligram, gram, kayak gitu. Jadi, kalau miligram berarti mg, kalau gram itu nggak perlu ditulis. Gitu ya. Ingat kalau gram itu nggak perlu ditulis. Oke. Kita next dulu. Nah, untuk komponen obat, secara umum itu komponen obat itu ada 4. Pertama adalah remedium cardinale, yang kedua remedium adjuvantia atau adjuvan, remedium corrigensia, dan juga remedium atau vehiculumnya yang terakhir. Remedium cardinale adalah obat intinya, jadi adalah komponen obat yang dimana obat tersebut adalah sebagai terapi utama atau terapi kausatifnya. Jadi harus sesuai dengan kausa penyakitnya. Jadi contohnya kalau kalian ada kucing nih, kucing terus dalam kondisi dia itu
bersin atau enggak gitu batuk gitu, bersin keluar leleran dari hidung kayak gitu. Nah, kalau kalian hanya meresepkan obat-obatan untuk mukolitik kayak gitu, terus antitusif kayak gitu. Nah, itu masih belum masuk ke kondisi atau belum masuk ke terapi kausatifnya. Kalau terapi kausatif kita harus bisa menentukan terlebih dahulu diagnosanya itu apa kayak gitu. Nah, diagnosanya kalau kita sudah tahu diagnosanya apa, maka berarti kita akan tahu obat utamanya itu apa atau obat untuk terapi kausatifnya apa. Contoh kalau seperti itu, kalau di cek ternyata diagnosanya dia adalah bronkitis kayak gitu atau sinusitis, berarti kita gunakan apa itu obat utamanya adalah antibiotik, contohnya kayak gitu. Jadi antibiotik ini digunakan sebagai remedium kardinalnya. Nanti kalau pengen ditambahkan mungkin anti radang itu sebagai simptomatisnya atau terapi simptomatisnya kayak gitu. Jadi kalau remedium kardinalnya biasanya ya antivirus, antibiotik, antelmentik dan lain-lain kayak gitu. Lalu untuk remedium adjuvan itu biasanya obat pereda gejala atau pereda gejala. Jadi dia meringankan simptom dari suatu penyakit tersebut. Kayak contohnya di sini ada antitusif, bronkodilator, antiinflamasi kayak gitu. Jadi digunakan untuk memperingan keadaan kayak gitu. Banyak kalau terapi-terapi apa itu penyakit Panle gitu ya contohnya kan nggak banyak tuh. Ada mungkin langsung diberikan antiviral kayak gitu. Atau hanya diberikan obat-obatan untuk pereda aja, mungkin antiinflamasinya kita berikan vitamin saja kayak gitu. Itu kan untuk pereda gejala karena mungkin belum punya akses untuk ke antivirusnya kayak gitu. Selanjutnya ada remedium korigen kalau di dalam obat ini sebagai bahan pelengkap saja. Jadi entah remedium ini itu terbagi menjadi 4 ya. Jadi ada 4 gitu, bisa untuk pelengkap obatnya atau untuk mendukung kinerja obatnya kayak gitu. Di sini ada korigen saporis, ada korigen odoris, actionis, sama koloris. Kalau saporis itu adalah perasa, jadi menambahkan rasa di situ. Terus kalau yang odoris itu adalah menambah aroma. Yang terakhir adalah actionis, ini adalah meningkatkan kinerja. Terus yang terakhir adalah kaloris hanya untuk menambah warna kayak gitu. Kalau saporis penambah rasa, mungkin bisa diberikan gula kayak gitu. Sakarum laktis itu bisa dimasukkan di situ. Atau odoris ini bisa ditambahkan apa itu aroma kayak gitu ya. Apa itu bisa ditambahkan mint kayak gitu atau beberapa komponen lain. Kalau actionis ini khusus untuk meningkatkan kinerja obat tersebut. Biasanya kalau ada teman-teman biasanya di antibiotik terus di belakangnya ada HCl gitu. HCl ini ditambahkan untuk meningkatkan kinerja dari obat tersebut. Biasanya kayak gitu. Terus yang terakhir kaloris ini hanya untuk ya kasih warna kayak gitu. Kasih warna ini bukan berarti hanya untuk apa ya, ya udah biar menarik aja ya, tapi bisa jadi juga untuk ini, apa itu melihat apakah obat ini masih dalam kondisi baik atau enggak kayak gitu. Ketika ada perubahan warna, berarti kemungkinan besar ya bisa jadi obat ini sudah lama atau sudah kasetnya sudah berubah. Bisa dijadikan hal seperti itu. Kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah vehikulum atau bahan pembawa. Ini yang sangat penting teman-teman, vehikulum ini sangat penting ketika nanti kita gunakan untuk BSO cair karena vehikulumnya beda atau konsentrasinya beda, ini BSO-nya akan berubah juga kayak gitu. Itu untuk vehikulum. Nah, selanjutnya kalau dalam ini ya kita andai-andaikan gitu ya. Untuk membuat obat, di sini kita bisa analogikan menggunakan membuat olahan susu Thai tea gitu ya. Di sini kan kalau susu Thai tea yang penting adalah teh Thailandnya ya.
Jadi remedium kardinalnya adalah komponen utamanya berarti Thailandnya. Lalu untuk adjuvannya mungkin kita bisa menambahkan di situ cream atau bisa menambahkan susu kayak gitu. Baru nanti bisa ditambahkan rasa, korigen rasa kayak gitu, saporisnya berupa gula atau madu gitu. Lalu kalorisnya mungkin kita bisa tambahkan pewarna makanan di situ. Bisa kita tambahkan pewarna makanan warna hijau atau warna orange gitu. Jadi ini ditambahkan untuk mempercantik atau gimana. Terus untuk actionist mungkin bisa ditambahkan es batu untuk meningkatkan olahan susu Thai tea tersebut. Yang terakhir karena ini susu berarti vehiculumnya ya harus susu kayak gitu atau bahan pembawanya susu. Seperti itu. Nah, mungkin untuk komponen obat ini ada yang tanyakan dulu mungkin? Saya belum ada, Kak. Oke. Insya Allah gampang kalau yang itu. Selanjutnya ini kita perihal dosis. Kenapa ini penting harus dilakukan, diketahui karena banyak sekali ketika aku sharing gitu ya sama teman-teman waktu koas dulu atau mungkin waktu tutor juga ke teman-teman yang lain, mereka itu kadang salah melihat jadi tuh kalau di UNER Surabaya kita itu akan dapat draft obat gitu ya, draft obat dari teman-teman satu angkatan gitu. Nah, di draft obat itu udah ada contoh amoksisilin itu dosisnya gimana gitu. Terus apa itu dosisnya gimana. Nah, kadang itu malah belum sampai ngerjain soalnya, kita itu masih bingung untuk membaca dosisnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi akhirnya kenapa ini penting untuk perihal dosis. Yang pertama contohnya di dosis seperti ini ya, amoksisilin 50-100 mg per kilogram berat badan per hari. Berarti maksudnya obat ini harus diberikan sesuai berat badannya, tapi untuk dosis per hari. Jadi kalau nanti di dalam soal diminta untuk 2 kali sehari, atau kita semua ini pengen memberikannya 2 kali sehari, berarti ya hasil dosis ini harus dibagi 2 kayak gitu. Jadi setelah dikalikan BB, kadarnya itu harus dibagi 2 kayak gitu. Untuk 2 kali minum kayak gitu. Jadi jangan sampai ini nanti hasilnya tetap dikali 2 kayak gitu. Padahal ini kan udah dosisnya per hari ya. Kayak gitu. Selanjutnya untuk perihal dosis yang kedua adalah penambahan O12H. Maksudnya adalah dia itu omni 12 hours atau 12 hours. Jadi maksudnya adalah pemberian chloramphenicol itu adalah dengan dosis 50 mg per kilogram BB-nya yang diberikan per 12 jam. Ini bisa omni 8 atau omni 4 kayak gitu. Tergantung nanti di kalian waktu baca resepnya itu gimana. Biasanya ini muncul di perihal dosis ini tuh sering muncul di literatur gitu ya, di buku-buku internal gitu atau buku-buku bedah kayak gitu. Jadi nanti teman-teman harus bisa menginterpretasi dari dosis itu kayak gitu. Jadi ini nanti chloramphenicol 50 mg harus diberikan per BB-nya itu berapa. Jadi per 1 kilo itu 50 mg, tapi diberi untuk 12 jam, per 12 jam. Jadi kalau dalam sehari ini nanti harus dikali 2. Karena kan satu hari kan 24 jam ya, berarti kan harus diberikan 2 kali kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada chlortrimeton. Chlortrimeton ini adalah kalau biasa golongan ini anti alergan, jadi antihistamin gitu. Dia itu diberikannya 2 mg per kali. Jadi ini tidak melihat berat badannya berapa, tapi dia diberikannya per kali kayak gitu. Jadi setiap kali minum sekian banyak kayak gitu. Tapi nanti kita juga harus cek ya teman-teman sebenarnya apakah dengan kadar segitu itu digunakan untuk hewan apa saja. Kita harus cross check lagi di situ. Jangan sampai nanti malah ya mungkin bisa jadi benar kayak gitu, tapi nanti kita harus cross check apakah 2 mg atau sekian miligram itu benar-benar untuk
segitu untuk hewan itu. Karena mungkin bisa jadi untuk beda spesies, terutama beda beda berat badan ya. Contohnya kayak hewan companion kayak pet gitu, kucing, terus disamakan dengan sapinya kayak gitu, sapi gitu, itu kan mungkin beda kayak gitu. Jadi nanti harus kita cek terlebih dahulu untuk itu. Yang keempat adalah paracetamol 10 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi kalau ini maksudnya adalah diberikan 10 mg, kita harus kalikan dengan BB-nya, BB pasien. Lalu ini diberikan untuk per kali minum. Jadi untuk sekali minum segini. Kayak gitu. Yang kelima adalah simetidin 5-10 mg per kilogram berat badan, TDD atau TIRDD. Jadi ini diberikan 3 kali, harus diberikan 3 kali dengan dosis 5-10 mg. Jadi maksudnya kita harus menyiapkan dosis 5-10 mg dikalikan BB-nya itu 3 kali. Jadi diberikan 3 kali ya, bukan 5-10 ini dikali BB dulu baru dibagi 3. Bukan, tapi ini 5-10 ini kali BB baru nanti dikali 3 karena diberikan sebanyak 3 kali. Kayak gitu. Itu untuk perihal dosis. Kira-kira ada yang tanyakan dulu mungkin untuk perihal dosis? Oke. Oke. Gimana? Ini Firda, silahkan. Ya Kak, izin bertanya. Untuk nomor 3 itu saya belum mengerti. Nah, kalau yang lainnya kan itu ditimbang dulu BB-nya baru kita kalikan sama dosisnya kan. Nah, kalau yang nomor 3 itu dikalikan itu gimana ya Kak? Apakah misal nih kucing A beratnya 5 kilo dan kucing B beratnya 1 kilo. Nah, itu gimana kalau yang pakai yang clotrimazole 2 mg per kali contohnya gitu, Kak? Saya belum paham di situ. Terima kasih, Kak. Siap. Kalau teman-teman melihat dosis dengan seperti itu, jadi kayak 2 mg per kali itu. Jadi maksudnya adalah ya pemberian obat tersebut dengan kadar sekian 2 mg itu diberikan 1 kali. Dan itu tidak diberikan bukan 1 kali ya, per kali. Terserah nanti diberikannya atas sarannya itu berapa, 2 kali, 3 kali kayak gitu. Tapi itu diberikannya 2 mg. Jadi nggak harus dikalikan berat badannya. Jadi dipukul rata 2 mg kayak gitu. Mungkin untuk kucing gitu ya dengan BB yang berbeda itu tetap diberikannya 2 mg. Nah, untuk frekuensi pemberiannya itu biasanya nanti kalau di paper atau di jurnal atau di buku literatur itu akan disarankan kira-kira untuk terapi kondisi seperti ini itu diberikannya berapa kali dalam sehari kayak gitu terapinya. Jadi benar-benar maksud dari perihal dosis ini yang harus kita ketahui kalau ada bentukan dosis seperti nomor 3 ini itu diberikan ya sejumlah dosis atau sejumlah angka yang dipersyaratkan dalam pedoman buku tersebut atau yang nanti teman-teman lihat di referensinya dan itu diberikan untuk 1 kali minumnya kayak gitu. Firda gimana? Paham Kak. Misal tanya lagi Kak. Cuman ini. Berarti kalau misal itu di resepnya 3 kali sehari, berarti tetap 2 mg per kali minumnya gitu Kak? Iya benar, per kali minumnya 2 mg gitu. Jadi nggak dikali BB-nya kayak gitu. Oke, paham Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini Rofik ya. Gimana Rofik? Ya Kak, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak, yang nomor 4 ini Kak. Ini kan paracetamol 10 mg per kilogram BB per kali minum. Nah, tadi kan juga sudah disinggung terkait pemberiannya ini nanti bisa dicek di jurnal. Nah, akan tetapi kalau misal misal rata-rata nih atau biar kita tahu gitu loh Kak, misal jaraknya ini sekali minum itu berapa. Terus sekali minum berapa? Maksudnya jaraknya setiap minum itu berapa. Terus habis itu pas nyoba ngitung-ngitung apa itu Kak? Soal
nyoba dikerjain untuk simptomatis ini kan, misal paracetamol ini itu kan diberikan sampai dia sehat. Nah, itu gimana Kak kita ngiranya? Misal sehatnya itu sampai berapa hari? Nah, itu gimana? Itu sih Kak. Terima kasih Kak. Siap, siap. Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke, jadi teman-teman nanti, oh ya nggak aku masukin sih. Jadi nanti gini tipsnya, bukan tips ya. Ini kalau paracetamol ini kan dia kan termasuk dalam golongan COX kan, atau golongan apa itu COX-2 atau COX-1 atau non-selective COX gitu. Maksudnya adalah dia itu digunakan untuk menyerang menyerang enzim yang digunakan untuk memberikan rasa sakit gitu. Nah, jadi ini termasuk simptomatis itu pertama. Terus yang kedua, pemberiannya berapa kali nih dalam sehari enaknya gitu. Itu biasanya nanti akan ada di ini Rafiq, jadi ada kayak di paper gitu ya. Itu pemberiannya berapa gitu. Nah, aku kurang tahu nih di Banyuwangi apakah kalian itu dapat apa ya, list obat gitu yang digunakan untuk teman-teman melakukan ujian terapeutik atau melakukan ini apa, rotasi terapeutik gitu. Nah, kalau di UNER Surabaya, di FKH Surabaya, kita itu biasanya akan diberikan list obat gitu. Jadi dari kalau dari kita sih dari dosen gitu. Jadi kita udah punya list itu obatnya yang digunakan apa supaya ada persamaan persepsi antara dosen sama mahasiswa, terutama pada waktu ujian gitu. Karena kalau di kita waktu ujian tuh biasanya kita dikasih sheet gitu, daftar obat dan dosisnya. Karena yang dinilai dari kita itu bukan pada waktu itu ya, waktu zamanku itu bukan gimana apa ya? Apakah benar-benar tepat sekali untuk dosisnya atau enggak gitu. Tapi lebih ke mengukur bagaimana kita menulis resepnya dan pilihan obat yang kita ambil gitu. Yang dinilai itu. Dan kita punya itu dan ini digunakan untuk apa ya? Pedoman kita kalau seumpama paracetamol digunakannya segini. Kalau ini segini. Nah, itu supaya apa ya? Karena kan kalau di jurnal di literatur takutnya ada perbedaan literatur dengan pembuat soal di tempat kami gitu. Nah, kalau dalam case ini untuk praktisnya nanti kalau kita praktek ini teman-teman harus lihat di referensi di buku referensi kayak gitu. Berapa kali diberikan untuk kasus tersebut? Biasanya sih 3 kali kayak gitu ataupun 2 kali gitu. Biasanya seperti itu kalau di literatur. Lalu untuk bisa digunakan berapa hari. Nah, kalau aku pribadi untuk obat-obatan apa itu simptomatis untuk terapi simptomatis atau gejala itu digunakan biasanya 3 sampai 4 hari gitu. Tapi kalau untuk antibiotik itu harus kita benar-benar sesuai dengan anjuran pakai kayak gitu. Tapi biasanya kalau di rata-rata penggunaan antibiotik adalah 5 sampai 7 hari atau maksimal biasanya 7 hari penggunaan kayak gitu. Tapi nggak semuanya ya teman-teman. Kayak contohnya obat-obatan doxycycline gitu untuk kasus-kasus parasit darah gitu biasanya digunakan selama 14 hari. Atau kasus leptospirosis itu bahkan antibiotiknya bisa berbeda untuk stage pertama sama stage kedua kayak gitu. Nah, jadi kita harus cek itunya kayak gitu. Nah, nanti kalau di tulisan resep itu kan ada ini ya, berapa hari digunakan gitu. Itu bisa mengacu ini apa istilahnya keumuman yang biasa kita gunakan. Kalau aku dulu diajari itu kalau simptomatis diberikannya 3 sampai 4 hari. Kalau antibiotik itu diberikannya 5 sampai 7 hari. Biasanya gitu. Tapi sebenarnya kalau simptomatis teman-teman bisa menggunakan apa itu tambahan anjuran pakai berupa PRN. PRN itu adalah Pro Renata yang maksudnya adalah Pro Renata ini nanti resep ini bisa atau obat ini bisa dihentikan pemakaiannya ketika
sakitnya sudah hilang gitu. Jadi itu nanti yang bisa ditulis di resepnya kayak gitu. Mungkin Rafiq gimana? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Kalau Vincent gimana? Iya, izin bertanya Kak. Untuk yang nomor 5 itu kan simetidin 5-10 mg per kilogram berat badan 3DD ya. Terus yang saya bingungkan itu ini kan 3DD itu 3 kali sehari ya Kak. Berarti ini dikali 3 atau gimana gitu ya tadi? Iya, dikali 3. Jadi maksudnya per kali minumnya adalah 5-10 itu. Gitu. Bukan Berarti dibagi sama 3 dengan ya. Jadi kalian nanti kalau nulis resep, jadi jangan ini 5 kali contoh BB-nya berapa ya? 3 kilo ya. Ya, kucing 3 kilo gitu. Jadi teman-teman contohnya pakai 10 ya karena oral. 10 kali 3 kan 30, baru nanti untuk masing-masing pemberiannya jadi 10 10 10 gitu enggak. Tapi ya 30 diberikan 3 kali berarti nanti ada apa ya? Totalnya 90 gram gitu. 90 miligram gitu. Berarti sama dengan nomor 2 ya Kak. Untuk yang nomor 2 itu kan Sama. 2 kali ya. Tapi kira-kira apa bedanya, guys? Ada yang tahu Kalau bedanya? bedanya keterangan dari nomor 2 itu Omni 12A. Kalau yang nomor 5 ini 3DD itu mungkin. Iya, itu kan sudah terlihat tulisannya. Enggak, maksudnya ya boleh itu perbedaan, benar. Tapi ada lagi enggak perbedaan? Berarti maksudnya gimana? Ada yang tahu mungkin? Oke. Jadi maksudnya berarti kalau Omni 12 arus ya berarti kita harus strict gitu. Contoh diberikannya jam 6 pagi. 12 berikutnya, 12 jamnya berarti diberikan lagi nanti jam 6 malam gitu atau jam 7 gitu. Jadi strict 12 jam. Tapi kalau kalau TDD itu ya 3 kali kayak gitu. Sebenarnya secara harfiahnya kayak gitu. Gitu sih. Cuma ini masalah ini aja sih, penulisannya aja. Jadi sebenarnya kalau yang Omni 12 hours itu menurutku lebih ditekankan gitu sih. Lebih ditekankan sekian gitu. Tapi kalau maksudnya TDD ya jangan dikasih 3 kali. Jadi maksudnya untuk udah nih kucing A ini kita resepkan 3 kali TDD gitu. Ya jangan bilang ke ownernya atau nanti salah diartikan ownernya kalau nggak kita bilangin nanti dirapel di malam 3 kali langsung gitu, 3 kali diminumkan. Tapi juga nggak gitu maksudnya. Jadi menurutku di sini perbedaannya lebih ke secara harfiahnya itu kalau yang nomor 2 itu lebih ditekankan per 12 jam pemberiannya kayak gitu. Gitu Vincent. Yang lain gimana? Ada yang tanyakan lagi? Terima kasih Kak. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke BSO padat. Jadi di BSO padat ini yang sering digunakan ya teman-teman. Ingat yang sering digunakan itu ada 2. Pulverus adspessorius usus externus atau UE. Terus ada juga Pulverus adspessorius usus internum. Jadi bedanya keduanya ini kalau usus externus digunakan di luar tubuh, usus internus diberikan ke dalam tubuh. Nah, bentukan pulveras itu adalah serbuk. Jadi serbuk itu adalah ya serbuk itu. Jadi kalau aspersorius externus serbuk itu digunakan di luar tubuh. Jadi untuk taburan gitu di luar tubuh. Tapi kalau usus internus ini digunakan harus nanti dilarutkan dengan air. Jadi harus larut air dan diminumkan kayak gitu. Lalu bedanya apa dari kedua ini? Kalau aspersorius usus externus biasanya
itu adalah dalam sediaan dusting powder. Jadi kayak bedak gitu. Jadi biasanya digunakan untuk mungkin hewan ini berbulu. Terus yang kedua untuk unggas gitu. Jadi bentuknya dusting powder. Jadi bentuk bedak gitu. Nah, vehikulumnya untuk Aspergillus usus externus itu apa? Ada talkum sama amilum. Ini sama-sama jenis pati gitu. Ya, jadi ini aman untuk jika terjilat gitu. Vehikulumnya ini. Lalu bahan tambahannya ini sebagai pelekat itu ada namanya adepslane. Adepslane itu adalah komponen lemak gitu. Jadi dibuat dari lemak. Nah, itu nanti bisa dicampurkan untuk dijadikan namanya dusting powder. Nah, obatnya ditaruh mana? Obatnya nanti ditaruh di vehikulumnya. Jadi kalian akan meracik, kita masukkan talkum, kita masukkan adepslane, kita masukkan si obatnya kayak gitu. Nah, ini ada sendiri ya nanti untuk dosis obatnya gitu. Ini sebenarnya BSO ini tuh hampir sama juga dengan BSO setengah padat untuk dosisnya ya. Ingat, untuk dosis obatnya bisa mengacu dengan obat-obatan yang digunakan untuk setengah padat dan juga ini nanti itu sama intinya gitu. Tinggal yang harus diperhatikan bahan tambahan ini diupayakan dalam jumlah 2% dari total komposisinya kayak gitu. Itu untuk dusting powder. Digunakannya di luar tubuh. Dan ini nanti kalau di resep harus ditulis ya usus externus. Lalu untuk pulveras usus internus itu serbuk larut air. Jadi ini kayak istilahnya puyer. Puyer ya. Jadi teman-teman kalau tahu puyer di rumah sakit gitu yang pernah dirawat terus pakai puyer itu adalah Aspergillus usus internus. Lalu ini bisa dilarutkan atau bisa digunakan nantinya untuk solusio. Terus vehikulumnya ini bisa karena vehikulum puyer ini kan berarti kan dia masih bentuk padatnya itu bisa laktos, sakarum laktis, sakarus sama glukos. 3 ini untuk vehikulumnya. Vehikulum ini juga berperan juga sebagai korigen saporis di situ. Kayak gitu. Mungkin untuk BSO ini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk pulveras. Kalau belum ada bisa ngasih reaction jempol ya teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Belum, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, lalu sebenarnya pulveras kenapa di awal tadi disebutkan pulveras dulu? Karena pulveras ini adalah induk dari induk dari BSO padat itu sendiri. Karena dari pulveras ini nanti bisa kita jadikan beberapa hal kayak gitu. Ke beberapa hal maksudnya adalah ke beberapa BSO lain kayak gitu. Di sini pulveras itu bisa digunakan untuk pertama bentukan tablet, kedua bentukan kapsul, ketiga bentukan suppositoria, bentukan pil, dan bentukan granul. Jadi pulveras itu bisa dimasukkan ke sini karena kan kita tahu pulveras bentuknya serbuk atau puyer. Nah, puyer ini kan bisa dibentuk ke beberapa BSO lain, bisa tablet kalau punya cetakan tabletnya. Kita bisa berikan kapsul kalau kita punya selongsong kapsulnya atau cangkang kapsulnya. Suppositoria juga bisa ketika kita nanti tambahkan dengan komponen oleum kokos, gliserin, dan gelatin. Kayak gitu. Lalu bisa digunakan untuk pil juga selama kita juga punya pencetaknya. Atau granul juga bisa kita bentuk granul ketika kita punya cetakannya dan juga biasanya digunakan untuk si unggas kayak gitu. Entah ayam, entah burung kayak gitu bisa dimasukkan ke granul ini. Tapi yang sering kita pakai adalah tablet kapsul. Tablet sama kapsul ini. Lebih ke kapsul sebenarnya, bukan tablet ya. Kalau tablet harus kita cetak dulu dan biasanya kalau industri sih punya atau mungkin apotek yang gede gitu mungkin punya cetakan tablet kayak gitu. Oke, ya untuk kapsul ini ya kita ada
ukuran kapsul yang sering atau yang sudah beredar di pasaran gitu. Jadi ketentuan kapsul ada nomor 1 sampai 5, ada 0 ini. Jadi semakin gede nomornya maka kapasitasnya semakin kecil kayak gitu. Kenapa ini penting harus kita ketahui? Karena nantinya ini akan berlaku ketika teman-teman menambahkan ini biasanya kan kalau di resep nanti ada ini sakarum laktis, kuantum satis atau berapa gram kayak gitu kan. Atau mungkin untuk bisa jadi obatnya itu terlalu gede jumlahnya, jadi kita harus membaginya menjadi 2 karena jumlah ukuran cangkang kapsulnya nggak ada yang cocok kayak gitu. Ya, jadi teman-teman harus melihat ini kayak gitu. Jadi contohnya dari resep komponen teman-teman, oh ternyata dia itu jumlahnya ada 700 gitu. 700 kan nggak ada cangkang ukuran 700 gitu kan. Itu teman-teman bisa ini menggunakan cangkang 650 gram, 650 miligram dengan ditambahkan vehikulum atau korigen itu sebanyak sisanya 50 miligram atau bisa kita gunakan kuantum satis gitu juga bisa. Atau mungkin bisa teman-teman bisa baginya menjadi 2 kapsul dengan ukuran 350 kayak gitu. Atau bisa menggunakan kapsul dengan ukuran 250, terus sisanya nanti teman-teman tambahkan vehikulum atau korigen kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi ukuran kapsul ini digunakan untuk bentukan itu. Seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang ingin tanyakan dulu untuk ini sediaan BSO gitu, teman-teman? Ada nggak? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh kasus ya, langsung banget. Jadi di sini diketahui di soal penderita seekor anak anjing ukuran 10 kg. Agak gede ya anjingnya, 10 kilo masih anak-anak. Terus dia menderita eksema kronis karena terinfeksi bakteri. Buatlah resep obat di bawah ini dengan menggunakan BSO pulveras dengan masa terapi 6 hari. Nah, kalau teman-teman sudah ketahui pulveras gini ya, terus obat-obatannya kadarnya seperti ini. Ini sudah dipastikan pasti untuk usus internus atau untuk sediaan oral yang diberikan untuk dimakan kan gitu lewat oral, bukan usus eksternus. Karena biasanya kalau usus eksternus dosisnya itu bukan bentukan gini, tapi persentase kayak gitu. Nah, ini sudah diketahui bentukannya harus pulveras, terus masa terapinya 6 hari dengan dosis sekian. Lalu coba kita hitung. Nah, kalau untuk BSO padat yang harus kita perhatikan adalah ini yang saya kasih warna merah. Untuk jika BSO padat, dosis yang dicari adalah per kali minum. Jadi kita cari dulu dosis per kali minumnya berapa. Pertama, amoksisilin dengan sejumlah sekian dosisnya dengan BB yang sudah diketahui 10 kg. Berarti kebutuhannya adalah 100 kali 10 berarti 1000 mg per hari ya. Ini kita mau berikan berapa? Contohnya di sini aku mau berikan 2 kali sehari. Karena menyesuaikan dengan ini dexamethasone ya. Karena dexamethasone juga harus diberikan 2 kali sehari, ya udah aku amoksisilinnya juga aku berikan 2 kali sehari. Jadi di sini 1000 bagi 2 jadi 500 mg per kali minumnya. Lalu untuk chlortrimeton karena dia 2 mg per kali minum, ya udah aku berikan sebanyak 2 mg untuk sekali minumnya. Lalu untuk dexamethasone ini kita berikan sebanyak 2 kali ya. Jadi ketika dihitung dosisnya 0,2 kali 10 berarti 2 mg. 2 mg ini sudah per kali minum, tapi nanti diberikannya 2 kali sehari. Dalam resep bisa ditulis resepi amoksisilin add 500 mg miswak Lactatis pulveras DTD numero ini numeronya 12 karena diberikannya selama 6 hari karena 2 kali sehari BDD pulveras 1 kayak gitu.
Terus untuk chlortrimeton ini digabungkan dengan dexamethasone, add 2 mg. Kalau add sebenarnya add 1 aja nggak apa-apa. Jadi add di atas, yang bawahnya nggak perlu add juga nggak apa-apa. Dexamethasone 2 mg dimasukkan, glukos, meswak, lakartis, pulveres, DTD numero 12 sebanyak BDD 2 kali sehari berupa pulveres 1. Nah, teman-teman, sebenarnya penulisan BSO padat itu tuh nggak harus per dosis per kali minumnya. Tapi kenapa di sini aku tulis per kali minum? Karena berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain dan juga pengalamanku sendiri, waktu kita ngerjain atau waktu kita nulis resep, kita tuh kadang panik kalau ujian. Jadi kadang kita malah bingung mau ini berapa ya, pakai yang gimana ya. Karena sebenarnya untuk penulisan BSO padat itu ada 2, bisa per kali minum atau bisa per total kebutuhan kayak gitu. Nah, kalau per total kebutuhan, teman-teman tidak perlu menambahkan DTD di sini. Jadi kalau per hari gitu ya, bukan per hari, per kebutuhan, itu per total kebutuhan kita nggak perlu menambahkan DTD ini. Jadi maksudnya adalah ketika tanpa DTD, teman-teman itu berarti 500 mg ini itu digunakan untuk 12 kali atau 12 pulveres. Gitu ya. Jadi 12 pulveres gitu. Ini nantinya yang menerjemahkan adalah bagian apotekernya kayak gitu. Nah, itu kan salah dong kalau teman-teman isinya 500 tapi 12 kali untuk 12 kali pulveres atau 12 buah pulveres. Karena teman-teman kalau gitu tanpa DTD, teman-teman harus mengalihkan kebutuhan per kali minumnya ini dikali 12 dulu. Baru nanti di sini bisa digunakan tanpa DTD. Nah, oleh karena itu, aku menyarankan ke teman-teman dan aku dulu itu mikirnya ya udah kita harus hitung per kali minumnya aja supaya kita nanti untuk nulis resepnya itu lebih mudah gitu dan bisa bisa kita gunakan prinsip langsung aja semuanya dalam bentuk DTD gitu. Jadi udah per kali minum dan ininya nggak usah dikali-kalikan ke berapa kali kebutuhan BSO-nya kayak gitu. Jadi aku sarannya makanya kita harus hitung per kali minumnya gitu. Gimana teman-teman? Masih bingung nggak? Kayaknya agak bingung ya. Gimana? Halo teman-teman. Oke. Firda gimana? Permisi Kak, saya masih belum paham itu 12 itu gimana ya Kak tadi Kak? Apanya? 12? Iya. Numeronya ya? Iya Kak, numeronya. Oh iya Kak, numeronya. Oh berarti itu dikali atau gimana Kak? Nah, jadi gini kan tadi, oh ya aku belum jelasin, sorry. Ini guys, tadi kalian kan udah, sorry bentar. Gimana sih? Oh ini deh. Jadi kalau di soal, ini sudah diketahui kan, dia itu digunakan terapi 6 hari. 6 hari, jadi butuhnya 6 hari. Terus karena ini kita tadi berikan 2 kali sehari, otomatis kebutuhan pulveresnya kan 12 buah kan. Jadi untuk nulis resep sebaiknya adalah teman-teman nulis ininya dulu, amoksisilinnya kadarnya berapa, 500 gitu ya. Terus sediaan obat, DTD, numero ini dikosongi dulu, baru signalnya diberikannya berapa, BDD kan 2 kali sehari, jadi BDD pulveres 1, jadi 2 kali sehari dengan masing-masing 1 pulveres gitu. Berarti nanti teman-teman untuk numeronya tinggal 2 ini kan 2 dikali masa terapinya berapa, 6, berarti 2 kali 6 12, nanti dimasukkan di sini kayak gitu. Tapi kalau kalian tanpa menambahkan DTD ini, maka yang berubah adalah jumlah obatnya. Jadi teman-teman, karena 500 ini tadi adalah per kali minum, dimaksudkan adalah
Berarti satu pulveres nanti isinya cuma 500 mg amoksisilin. Dan ini sesuai dengan dosis per kali minumnya. Berarti kalau ini nggak ada DTD-nya, teman-teman harus mengalihkan ini sejumlah 12 dulu, kayak gitu. Karena kalau tanpa DTD, artinya jumlah dalam resep ini, jadi apoteker nanti akan membuat 500 mg ini dibagi menjadi 12 pulveres, gitu. Gitu. Gimana Firda? Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Paham. Paham ya? Makasih. Oke. Paham, Kak. Yang lain gimana? Oke. Gimana Jaisa? Izin Kak mau tanya, kalau semisal dijadikan satu resepsio nggak bisa ya Kak? Nah, oke, pertanyaan bagus. Aku juga lupa, belum jelas. Nah, ini kenapa kok dijadikan 2? Ada yang tahu nggak? Kak. Mungkin karena remedium genale amoksisilin, lainnya itu ada remedium adjuvan sama corrigens, itu jadi satu. Bisa jadi, tapi kurang tepat. Jawaban yang lebih tepat adalah amoxicillin ini antibiotik, teman-teman. Ingat kan, antibiotik ini harus diberikan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan aturan pakainya. Di sini aturan pakainya 6 hari. Jadi ya ini harus sampai habis itu 6 hari gitu. Nah, kalau di bawah ini tuh sebenarnya bisa nggak harus nggak ada kewajiban harus dihabiskan gitu, intinya gitu. Soalnya kalau kita nanti satukan resepnya ini, kita satukan, berarti nanti akan tercampur dalam satu pulveres. Jadi mau nggak mau semuanya harus habis kayak gitu. Berarti kayak Dexa kalau udah kucingnya kelihatannya udah nggak kesakitan kan sebenarnya bisa nggak diminumkan kayak gitu. Tapi kalau dijadikan satu, mau nggak mau walaupun si kucingnya ini, anjingnya ini sebenarnya dia udah sehat, bukan udah nggak kesakitan, dia udah bisa jalan, udah bisa lari gitu ya. Itu bisa bisa tidak diminumkan, intinya gitu. Karena sudah simptomatisnya udah sembuh, kayak tinggal memberikan amoksisilinnya. Jadi penulisan 2 resep ini mengakomodir kebutuhan kita atau mengakomodir kita ketika kasusnya adalah nanti dalam proses terapinya hewan itu ternyata gejala simptomatisnya udah sembuh duluan kayak gitu. Itu nanti bisa menghentikan pemberian obat. Jadi nanti kalau kita berikan nih resep 2 ini, nanti kalian jelaskan ke klien ya, Ibu atau Bapak, ini obat yang atas ini digunakan antibiotik, ini harus dihabiskan kayak gitu. Walaupun anjingnya itu sudah kelihatan sembuh, ini harus tetap dihabiskan. Tapi kalau yang resep ini kedua, nanti Bapak Ibu bisa boleh tidak diberikan ketika si hewan ini sudah tidak kesakitan atau sudah sembuh kayak gitu simptomatisnya. Jadi untuk mengakomodir seperti itu. Kalau kita gabungkan, kita nggak akan bisa melakukan tipe treatment seperti itu. Kayak gitu aja sih. Gitu. Oke, mungkin Caisa dulu, apakah sudah dapat dipahami? Terakhir Kak, berarti satu kertas resep itu bisa jadi satu pulveres ya Kak? Apa bisa jadi 2 pulveres Kak? Bisa jadi 2 pulveres. Satu kertas resep itu kan, kertas resep itu ada ketentuannya ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Cuma aku nggak hafal. Itu bisa kita berikan beberapa kali pulveres gitu. Nggak harus satu resep ini nanti jadi satu pulveres, itu nggak. Makanya akhirnya kenapa ada ini, pagar, ini digunakan, pagar dan paraf digunakan untuk memisahkan resep. Kayak gitu. Jadi memisahkan hasil obatnya nanti kayak gitu. Hasil resep lah kayak gitu. Gitu. Gimana? Berarti ini nanti kan dari resep ini berarti ada 2 pulveres ya Kak, soalnya ada 2 pagar. Oh ya, benar, makasih Kak. Benar. Seperti itu. Oke. Vincent gimana? Ya Kak, izin bertanya. Yang pertama itu untuk yang amoksisilin,
Ya nggak amoxicillin aja sih. Ini kenapa kok semua itu pakai head gitu Kak? Oh, Sementara glukosnya obatnya enggak. kan sudah, Oh, oke ya oke, gimana, ketentuannya sorry. kan udah 500 miligram gitu. Add ini tuh sebenarnya artinya kan ditambahkan kan, ditambahkan berapa gitu. Jadi tuh kalau Oh, resep ini tuh kalau nanti kita baca satu-satu ya. Jadi resepi atau buatlah gitu. Amoxicillin dengan menambahkan amoxicillin dengan menambahkan 500 miligram gitu. Baru udah langsung buatlah miswak Lekartis itu adalah buatlah sesuai aturan yang berlaku untuk pulveras dengan masing-masing dosis sejumlah 12. Signa itu adalah berikan 2 kali sehari pulveras sebanyak 1 gitu. Jadi kalau diartikan tuh seperti itu. Ini tuh kan apa ya? Bahasa Latin atau bahasa apa gitu. Jadi misfak lek artis itu adalah misfak itu mix, itu adalah campurkan atau buatlah sediaan tersebut. LA lek artis itu adalah sesuai urutan atau sesuai aturannya untuk membuat pulveras gitu. Jadi add ini tuh sebenarnya ya tambahkan. Makanya itu aku tadi bilang sebenarnya add ini tuh hanya bisa aja ditulis di atas saja. Untuk contohnya nih ya, chlorothalonil add-nya ini bisa ditulis di add di chlorothalonil aja. Sedangkan dexanya itu nggak perlu add, nggak apa-apa gitu. Nah, glukos kuantum satis ini maksudnya apa? Nah, ini kan kalau ini kan case-nya pulveras ya. Pulveras itu ada maksimal kadarnya gitu. Aku lupa sih berapa, kalau nggak salah sekitar 10 berapa ya? Aku agak lupa sih untuk pulveras itu berapa ininya. 100 Intinya 100 ya. Nah, ya, 100 miligram. kalau 100 itu berarti dua ini glukos itu berarti satu pulveras itu nanti isinya 2 miligram klormeton, deksanya itu 2 miligram, baru sisanya berarti 96 itu adalah nanti glukos kayak gitu. Itu kalau kita pakai jumlah maksimal ya. Bisa jadikan sebenarnya satu pulveras itu nggak harus maksimalnya, mungkin bisa diisi cuma 50 miligram aja. Berarti kan 22 berarti kan totalnya 4, nanti sisanya itu diisi oleh glukos kayak gitu. Seperti itu. Berarti untuk yang amoxicillin sebenarnya karena aku lupa ya maksimalnya berapa, berarti ini harusnya ini bisa pulverasnya dibagi 3 kayak gitu, atau pulveras bagi 3 kayak gitu. Itu juga bisa nantinya. Tapi berarti kalau pulveras bagi 3, kadarnya ini yang dibagi 3 juga kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Iya paham Kak. Terima kasih Kak. Siap. Oke. Selanjutnya ini untuk sediaan kapsul. Ini buat latihan ya. Silahkan teman-teman menghitung ini dan mengerjakan ini. Jadi ada penderita anjing BB 15 kg menderita gangguan pernafasan ditandai temperatur rektal lebih dari 40 derajat, discharge pada mata dan hidung disertai batuk. Buatlah resep BSO kapsul untuk terapi obat berikut dengan cara pemberian 5 hari setelah makan. 5 hari masa terapi ya, dan diberikan setelah makan dengan rincian apa itu rincian obat ini. Mungkin bisa coba dikerjakan, nanti bisa ditulis resepnya di kolom chat ini. Mungkin berapa menit? 5 menit? 2 menit cukup? Atau 5 menit ya? Silakan teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang udah menuliskannya itu, nanti kita bahas bareng.
Apakah ada yang sudah selesai? Oke. Di sini ada Hanifah. Yang lain? Mungkin kita tunggu yang lain ya. Mungkin bisa 2 atau 3 dulu. Oke, yang lain? Teman-teman yang lain? Nicole, udah belum ya? Bisa dikirim ya teman-teman yang lain. Cynthia, Rofik mungkin. Kita tunggu 3 menit lagi.
Oke, di sini sudah ada beberapa yang menjawab. Oke, kita cek dulu. Nah, Hanifa Kansa di sini paracetamol 150. Terus kodein 4,5. Sakarum laktis, kuantum satis, Mifadainka, CTD. Berapa hari tadi mintanya? 5 hari. Oke, berarti ini 15 bener. Oke. Ini punyanya Hanifa Kansa. Ini ada yang salah sih, satu aja. Belum ada keterangan untuk setelah makan. Setelah makan itu keterangannya adalah postkoenam, jadi PC. Jadi kalau Ya, Kak, saya lupa. setelah makan itu postkoenam. Sebelum makan antekoenam. Bersama makan durante koenam. DJ gitu. Oke. Itu ya, Hanifah kurang postkoenam. Wah. Oh, ini nggak ada ininya ya. Punyanya Azhar ini nggak ada DTD-nya, jadi 1. Coba kita hitung dulu. 2250 dibagi 15 ya harusnya. Ya, oke, benar. Oke, benar. Oke, benar, pos kanan. Oke, punya Azhar udah benar. Punya Vincent. 1,53. Kenapa 1,5, Vincent? Oh, kamu pakai 0,1 ya? Ya, dosis minimal. Oke, boleh. Kenapa alasannya pakai dosis minimal? Supaya kalau nantinya dia kambuh lagi dan tidak sembuh-sembuh, itu kan kita bisa menambahkan dosis, begitu kan? Oke, sip. Boleh. Oke, jadi bisa pakai dosis minimal atau dosis maksimal atau di rentang kayak gitu. Jadi alasannya juga masuk akal juga, atau mungkin kalau mau pakai yang kayak aku kan ini dosis maksimal karena anggapannya ini kan dia per oral ya. Per oral itu kan bioavailabilitas obatnya itu kan nggak 100%, dan termasuk kalau per oral itu bioavailabilitas obatnya itu bahkan paling kecil di antara cara pemberian obat yang lainnya. Jadi diberikan ke dosis yang maksimal. Itu juga nggak apa-apa. Oke. Nah, tinggal satu ini juga mungkin bisa dikerjakan sekali lagi. Tapi untuk yang ya, aku harapannya sih teman-teman yang belum jawab ya, kayak gitu. Aku kasih waktu 5 menit lagi ya. Yang tadi jawabannya udah benar. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini, soal yang sebelumnya, sebelum kita masuk ke mengerjakan yang lain. Halo teman-teman. Belum ada, Kak. Oke, kita lanjut yang lain. Silakan dikerjakan, 5 menit juga waktunya. Permisi Kak, mau tanya. Untuk yang cup 1 itu artinya apa ya? Makasih Kak. Oke. Cup 1 maksudnya kapsul. Jumlah kapsul 1. Nanti kalau pulverized kan puff 1 gitu. Kalau tablet ya tab 1 gitu. Jadi 1 kali. Tabnya 1 kali. Kapsulnya 1 gitu. Diberikannya 1. Baik Kak, terima kasih. Oke, silakan teman-teman mengerjakan. Waktunya 5 menit juga. Nanti kita bahas bareng.
Sudah ada yang menjawab? Ada yang sudah mengerjakan? Mungkin bisa dijawab ya jawabannya di kolom chat. Oke, udah ada yang ngirim jawaban. Ini ada Vincent, ada Niva juga. Oke, yang lain mana nih? Kita coba ya. Nah, kita ada beda nih. Kira-kira mungkin Vincent bisa jelasin? Untuk yang di slideshow atau saya ngirim ke chat? Yang di chat aja, nggak perlu di slideshow. Oke. Untuk yang saya jawab itu, saya membuat 2 resin. Kan ini sama-sama antibiotik ya. Sebenarnya mohon maaf, mungkin saya juga tidak tahu Kak, antibiotik itu boleh digabung atau tidak. Jadi saya antisipasi buat 2 resin. Jadi untuk trimethoprimnya itu, toprim, salah ketik, mohon maaf. Itu saya 800 mg. Itu kenapa kok 800? Karena untuk liternya itu nggak pakai DTD. Itu sih Kak. Terus untuk yang sulfamethoxazole itu 4000 mg. Dan ini tidak ditambah remedium Corrigens. Kenapa? Karena ini kan sediaannya puyer ya Kak. Jadi
saya beranggap itu ya tidak dikasih korigen apa-apa, soalnya kan udah dibuyur, maksudnya di wadah apa ya, kertas perkamen begitu Kak, kan tidak ada kayak di kapsul itu maksimal 100 miligram, 150 miligram kapasitasnya begitu. Oke, paham, paham. Oke, berarti ini di sini ada siapa nih? Oh, Hanifah juga nggak ada DTD. Kamu juga nggak ada DTD. Oke. Trimethoprim sama sulfametosazole itu ya keduanya adalah antibiotik. Ini kenapa digabungin? Karena sebenarnya dalam bentukan obat itu kalau di luaran itu sebenarnya sudah di suaranya kecil. Oh, oke, sorry. Nah, Oke, ini bisa. siap. Trimethoprim sama sulfametosazole itu sebenarnya dua-duanya adalah antibiotik dan biasanya itu memang gabung. Kalau ya apa ya nama dagangnya aku lupa. Jadi dia emang dua trimethoprim sulfametosazole. Ini digunakan untuk pencernaan biasanya gitu. Oke. Nah, akhirnya kenapa aku gabungin itu? Lalu untuk sakaros itu oke, silahkan nggak apa-apa kalau nggak diberi korigen kayak gitu. Bisa pakai alasannya dari Vincent itu boleh. Terus kalau di sini Hanifah pakai juga. Hanifah di sini juga pakai korigen. Juga nggak apa-apa, juga benar. Kenapa aku pakai korigen? Karena di sini pasiennya anjing. Jadi anjing, kucing itu dia biasanya peka terhadap rasa kayak gitu. Jadi ditambahkan pemanis di sini. Gitu aja sih kalau alasannya gitu. Oke, di sini ada Ashar. Ini dia pakai DTD dan dibulatkan dosisnya sepertinya. Oke. Terus udah benar punya Ashar, punya Nicole. Oke. Nicole gimana? Bisa dijelasin kenapa 0,8, kenapa 4? Untuk dosisnya sendiri kenapa kok 0,8 itu karena awalnya untuk dosisnya itu 800 miligram, jadi saya jadikan gram sehingga 0,8 gram. Dan untuk yang sulfametin itu juga sama, jadi saya buat gram seperti itu Kak. Miligram ke gram itu berapa? 3 atau 2 sih? Aku lupa. Miligram. Oh, 1000 ya? Maksudnya beda 1000. Oke, 0,8 benar. Kalau 4000, oke benar. Oh, dijadikan gram. Oh iya, aku nggak. Oke, benar. Berarti benar ya. Oke, terima kasih Nicole. Oke, Cynthia, kenapa 160 dan 800? Izin menjawab Kak, jadi untuk yang trimethoprim itu tadi saya ngitungnya per hari, belum dibagi 3. Oke, benar. Ya, per hari itu. Oke, berarti itu ya ininya. Apa itu kesalahan ya berarti masuknya. Karena kan ini per hari. Sebenarnya iya sih. Itu nanti harus dibagi 3 dulu. 800 juga harus dibagi 3 dulu. Harus dibagi 3 dulu gitu. Padahal ini udah bener 5 kali ya. DTD juga postcoinan. Oke. Udah benar teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang ingin tanyakan dulu mungkin di sini? Kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ya. Ini jawabannya. Oke. Oke, silahkan Vincent. Iya, izin bertanya Kak. Untuk remedium korigen, terutama baik seperti laktos, sakaros, glukos, itu kapan kita memakai glukos, kapan kita memakai laktos, itu gimana Kak? Oke. Pertama, sebenarnya nggak ada
aturan yang begitu ini sih untuk itu. Mereka kan sama-sama pemberi rasa gitu kan. Nah, kapan pakainya itu tadi untuk hewan yang dia itu peka sama rasa, itu yang pertama. Tapi kalau untuk masing-masing glukos kapan, sakarus kapan, itu nggak ada aturan. Bisa digunakan kapanpun itu. Tapi kalau laktos mungkin bisa dipikirkan kayak contohnya apa itu kucing gitu kan, dia kan laktos intoleran karena dia nggak punya eh laktosa ya untuk memecah kayak gitu. Jadi harus diperhatikan itu. Cuma kan sebenarnya laktos yang dimasukkan ke dalam obat kan nggak sebanyak kayak kita ngasih susu yang laktos gitu kan. Jadi intinya harus diperhatikan aja itunya. Gitu sih kalau menurutku. Tapi kalau berdasarkan aturan harus pakai ini, harus pakai itu nggak ada aturan yang jelas. Kasih. Siap. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau belum ada, ini menjadi soal terakhir dan menjadi PR. Jadi besok akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin bisa di screenshot dulu teman-teman. Sudah, Kak. Udah ya? Permisi Kak, mau tanya. Untuk kita tahu obatnya itu diberikan sebelum atau sesudah makan itu gimana ya Kak? Nah, sebenarnya untuk amannya ya teman-teman, kalau nggak ada ketentuan diberikan setelah, sebelum, atau pas bersama makan, nggak usah ditulis postcoitum atau antecoitum. Tapi kalau di soal itu sudah tertulis setelah makan atau sebelum makan, ya kasih itu tadi antecoitum atau postcoitum. Tapi kalau kita pengen taunya kapan, sebenarnya itu masing-masing obat berbeda kayak gitu. Contoh obat-obatan lambung, pelapis lambung seperti apa? Pelapis lambung itu kayak apa tadi? Bukan ranitidin. Kalau ranitidin itu bukan pelapisnya. Ini Simetidin, Kak. Simetidin bukan, simetidin kan golongan ranitidin. Ini satunya yang warna putih itu apa, guys? Aku lupa ya Allah. Polisilen itu apa isinya? Ya itulah. Polisilen itu aku lupa isinya apa. Nah, kalau polisilen itu kita harus berikan sebelum makan karena dia sebagai pelapis lambung kayak gitu. Terus itu sih yang harus kita perhatikan. Terus itu yang aku tahu ya, kayak obat-obatan lambung yang polisilen pelapis lambung itu harus diberikan sebelum makan kayak gitu. Terus mungkin juga kalau kayak polisilen itu nggak boleh diberikan setelah atau bersama dengan obat-obatan yang lain karena indeks absorpsinya akan berbeda kayak gitu. Baru inget sukraflat, guys. Polisilen itu kan isinya ada sukraflat. Nah, itu lebih baik diberikan sebelum makan gitu. Dan itu nggak boleh diberikan bersamaan atau dalam durasi yang cukup pendek dengan obat selanjutnya. Jadi lebih baik itu diberikan sebelum makan, itu jeda 30 sampai 1 jam baru dimasukkan obat berikutnya gitu. Gitu. Ada yang ingin tanyakan dulu? Terima kasih. Oke. Nah, ini udah di apa itu dari screenshot ya. Jadi aku stop share dulu. Oke. Jadi mungkin untuk hari ini kita fokus ke BSO pada dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan fokus membahas soal yang tadi dijadikan PR. Terus yang kedua nanti mungkin aku akan berikan sedikit untuk pemberian antibiotik gitu. Sebenarnya nggak ada konsep khusus untuk pemberian antibiotik ya. Benar-benar pure kita harus hafalan kayak contoh untuk apa itu pencernaan itu biasanya kayak tadi trimethoprim sama sulfametosazol. Nanti untuk apa itu penyakit darah atau mungkin untuk mata itu juga ada sendiri, entah doxycycline atau mungkin nanti ada gentamicin. Terus apa aja yang harus kita perhatikan di situ. Nah, itu cuma ada 2 slide sih. Jadi nanti mungkin akan membantu teman-teman untuk menghafal itu aja sih poinnya. Yang penting itu harus dihafalkan. Mungkin itu untuk pertemuan sekarang. Ada pertanyaan dulu mungkin?
Belum ya? Kalau belum mungkin kita bisa Permisi, oke, silakan. permisi Kak. Mau tanya, kalau besok di apa request materi bahas medicated feed boleh nggak ya? Medicated feed, boleh aja sih. Kalian ada bahannya kah? Ada. Oke, mungkin nanti bisa di-share ke aku nanti malam ya. Karena memang Iya, Kak. medicated feed itu susah banget, guys. Menurutku. Aku aja juga kemarin tuh sering salah karena perhitungannya itu banyak kan. Jadi kalau salah di bagian atas itu nanti akan salah ke bawahnya kayak gitu. Jadi nanti mungkin bisa di-share dulu untuk medicated feed. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya, jadi nanti aku nyiapin dulu gitu istilahnya. Oke. Oke, berarti besok ada medicated feed. Mungkin aku tambahkan besok BSO setengah padat kalau nggak salah. BSO cair sedikit kayak gitu. Nanti supaya kita PS bareng gitu. Siap. Oke, ada lagi yang tanyakan? Dari saya belum ada, Kak. Mungkin dari teman yang lain. Profit mungkin ingin bertanya. Kalau belum ada mungkin kita bisa ini ya. Foto dulu untuk hari ini. Oke, yang lain bisa open kamera dulu. Oke. Kalian kalau koas terapeutik berapa lama ya rotasi ini? 3 minggu, Kak. 3 minggu, oke. Cukup lama ya. Ya sebenarnya nggak lama sih sebenarnya. Nggak begitu lama sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Kalian udah dapat apa aja? Float terapi udah? Belum. Oh, Masih medicated feed itu kan, Kak. Tapi ada PR dan ya belum belum paham juga. Aduh, oke. Ya nanti pokok dikirim aku dulu ya. Karena aku sebenarnya juga kemarin tuh untuk masalah medicated feed itu cukup struggle gitu guys untuk memahaminya. Jadi nanti teman-teman coba kirim dulu, nanti aku siapkan supaya nanti supaya lebih lancar gitu jelasin. Gitu. Oke, mungkin kita dokumentasi dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke, 1 kali lagi. Bentar. Bentar guys. Oke, yuk kita yang kedua. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1 kali lagi yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman diberikan ini ya kelancaran dan kemudahan untuk belajar farmasi dan terapeutik ini. Gitu sih dari aku. Recording stopped. Mungkin nanti kita kan ada grup tuh. Nanti kalau teman-teman tanya di situ juga silahkan, dipersilahkan banget. Gitu bisa kita gunakan untuk diskusi bareng gitu. Mungkin dari aku segitu aja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sehat selalu. Terima kasih, Kak.